Atas insiden yang terjadi kepada salah satu supporter dari Persebaya, kita juga akan melihat bagaimana respon dari Kapolres Tabes Surabaya yang akan melakukan wawancara secara langsung bersama dengan Faini. Faini, silahkan. Bentrok yang terjadi di Solo antara warga dan juga supporter Persebaya atau lebih dikenal dengan bonek ini cukup memantik rasa duka bagi warga kota Surabaya sendiri, utamanya bagi supporter bonek ya. Nah, tidak hanya itu, Kapolres Tabes Surabaya sebelumnya juga sempat bersilaturahmi mengunjungi salah satu korban jiwa yang kita ketahui bernama Miko. Nah, mungkin kita akan sedikit wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan selaku Kapolres Tabes Surabaya. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mbak. Pak Rudi, ini kejadian yang terjadi di Solo ini cukup memberikan duka terhadap bonek Surabaya sendiri, Pak. Pak, mungkin dari kemarin sempat ini juga bersilaturahmi, takziah ya Pak ya. Apa nih Pak yang kesan-kesan mungkin pesan yang ini oleh Kapolres Tabes dan juga mewakili kepolisian ini Pak? Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa kedukaan yang mendalam dari kami Polrestabes Surabaya. Saya sendiri selaku bapaknya bonek, kami prihatin, kami berduka. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, ya, diterima semua amal baiknya dan diampuni segala kehilafannya. Terkait dengan peristiwa ini saya sangat menyayangkan sekali kekerasan yang terjadi pada supporter sepak bola. Pertandingan sepak bola ini masih panjang dan tujuannya baik ya untuk mengembangkan olahraga di Indonesia maupun sportivitas ya. Tapi sangat disayangkan kalau fanatisme para pendukung ini dicampuri dengan kekerasan-kekerasan ya. Ini telah memakan korban, ini semoga dapat membuka mata kita semua untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terkait dengan supporter sepak bola itu ya. Pak, sejauh ini dari Kepolisian Polrestabes Surabaya sendiri, apakah sudah dapat informasi mengenai motif apa dari Kepolisian Surakarta ini, Pak? Ya, hasil koordinasi kami dengan Polresta Solo, peristiwa ini terjadi karena adanya pelemparan, saling melempar lah ya. Diduga rekan kita bonek menghentikan kendaraan ya, kemudian naik ke kendaraan tersebut dan terjadi pelemparan dan akhirnya menelan korban jiwa Ananda Miko Pratama ya. Pelaku sudah dapat diidentifikasi oleh jajaran Polresta Solo dan dalam pengejaran ya. Mudah-mudahan, dan saya menghimbau kalau ini sampai tersiar ke Solo untuk segera menyerahkan diri ya. Kita hentikan kekerasan ini dengan melalui penegakan hukum gitu ya. Oke, Pak, ini kemarin juga sempat saya baca beritanya bahwa nanti pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya sendiri bersedia untuk terus memantau ya Pak ya sampai kasus ini terusut untuk keluarga Miko ini sendiri. Ya, sampai tadi malam pun saya masih berkomunikasi dengan Kapolresta Solo, apa itu Kombes Pol Ribut ya. Beliau mengatakan bahwa terus mencari yang bersangkutan walaupun sudah meninggalkan rumahnya nih. Informasinya sudah meninggalkan rumah, bersembunyi, tapi kepolisian tetap terus mencari sampai tertangkap. Nanti jumlahnya nanti bisa dikonfirmasikan kepada Kapolresta Solo ya. Pak Rudi, mungkin ini pesan bagi bonek Surabaya sendiri untuk meredam emosi. Karena biasanya ya Pak ya kejadian seperti ini cukup memantik emosi bonek untuk istilahnya balas dendam ya Pak ya dengan memblok plat dari Solo gitu Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan bagi bonek untuk meredam emosi mereka ini? Saya rasa kita semua merasakan kedukaan yang mendalam dengan meninggalnya rekan kita Miko Pratama ya. Tentunya kita tidak ingin siapapun juga akan mengalami kedukaan yang mendalam seperti ini. Ada orang tua, ada teman, ada sahabat yang akan kehilangan teman-temannya yang mengalami kekerasan serupa. Tentunya tidak kita hendaki. Untuk itu kita hentikan semua tindakan kekerasan dan
tindakan balas dendam. Kita negara hukum, hukum sedang berjalan, proses pengungkapan, pengejaran pelaku sedang dilakukan, itu yang kita kedepankan. Kalau kita mengedepankan balas dendam, maka akan terjadi kedukaan yang mendalam lagi yang menimpa orang lain, rekan-rekan kita yang lainnya. Kemudian juga ini akan memperburuk persepak bolaan kita. Ya, demikian tadi wawancara bersama dengan Kombes Pol Rudi Setiawan selaku Kapolres Tabes Surabaya. Ya, memang kita ketahui bahwa kejadian yang terjadi di Solo antara warga dan juga supporter Persebaya ini hingga saat ini masih belum diketahui untuk motif awal yang memicu terjadinya bentrok antara warga dan juga bonek ini. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Faini atas laporan Anda. Kami juga masih akan menunggu laporan Faini selengkapnya bersama dengan manajemen Persebaya. Tapi terlebih dahulu kita melihat bagaimana laporan Bagus dari rumah keluarga korban. Bagus, silahkan laporan Anda. Menyisakan tragedi lawatan Persebaya ke Bantul pada saat pertandingan Persebaya melawan PSTN kemarin. Beberapa bonek yang saat pulang menuju ke kampung halamannya mengalami dugaan pengeroyokan di wilayah Solo. Salah satu korban yang meninggal akibat kejadian tersebut yaitu Miko Pratama, di mana pada hari ini tepat 17 tahun Miko Pratama berulang tahun. Kejadian tak mengenakan malah terjadi kepada yang bersangkutan. Siswa SMK kelas 2 ini akhirnya meninggal dunia setelah diduga ada pengeroyokan dari oknum pihak-pihak lain yang melakukan pengeroyokan kepada supporter bonek maupun bonita di daerah Solo. Beberapa ucapan belasungkawa juga telah dikirimkan baik dari Kapolda maupun Kapolres di wilayah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah sendiri. Pihak keluarga berharap penanganan kasus ini segera bisa tuntas dan siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat diusut dan dihukum sesuai hukuman yang setimpal. Berikut sedikit wawancara singkat saya dengan pihak keluarga maupun ibu korban. Anaknya itu pendiam, nggak ada omongan. Meskipun dimarahi dia diam. Kalaupun dia tidak merasa, kalau dia merasa benar itu baru menjawab. Kalau dia merasa bersalah ya diam. Tapi seneng lihat-lihat bonek. Bonek itu lihat terus memang. Dari SMP itu lihat terus. Kalau pas sebelum berangkat ada firasat atau apa? Dia tuh nilap ayah ini. Hari itu kan jam 10 dia berangkat. Dia apa? Ayahnya ngaji nggak ada di rumah sama saya. Terus dia itu, lah kamu mau kemana Miko? Aku mau lihat bonek malu. Nanti di Bantul gitu. Terus nggak boleh kok aku gitu. Berarti nggak boleh, mama nggak punya uang. Biasanya kalau bonek itu tak kasih uang saku memangnya. Kemarin tuh nggak tak kasih uang saku. Enggak ma, aku lo nggak jaluk sangu gitu. Atasannya lemah, aku terakhir delok iki ma, mari ngono nggak, aku gak delok gitu. Terus dia itu pamit saya, ma aku berangkat, cium tangan saya. Terus pengennya Bu proses hukum seperti apa Bu untuk penanganan kasusnya? Dia tidak keadilan yang seadil-adilnya diproses. Sampai saat ini udah ada informasi dari pihak kepolisian seperti apa Bu? Nggak tahu, belum mungkin. Tapi semuanya koordinator bonek yang mana itu semua mendukung. Minta keadilan supaya tidak terjadi hal seperti ini.
Ibu Sri Tati ini dari pihak keluarga ya Bu ya. Ini ucapan belasungkawa banyak ya Bu ya. Dari mana aja Bu? Purwakarta, Surabaya juga, dari Pasopati juga, dari Kapolda Surakarta, Kapolda Jateng, sama Persibaya. Seperti apa Bu sebenarnya yang ingin diharapkan dari keluarga? Nah, saya minta yang terbaik aja. Nah, kejadiannya seperti apa Bu? Mungkin bisa tahu. Kejadiannya itu saya kebetulan nunggu di Solo. Waktu itu jam 3 pagi kejadian, saya nggak tahu masalahnya bagaimana. Yang jelas sudah masuk ke rumah sakit. Saya ditelepon dari keluarga Surabaya, soal Miko. Dan ternyata jam 7 pagi Miko sudah tidak ada. Lanjutannya saya menunggu sampai sore. Sampai orang tua Miko datang. Setelah itu diselesaikan ya secara tuntas sampai ke kepolisian. Kapolres dari sudah berangkatkan dari Solo jam 10 malam sampai di rumah duka jam 3 pagi. Berarti Bu yang awalnya mengurusin Iya, sampai pulang itu saya ikut di ambulan. itu ada berapa Bu yang pada waktu korban pengeroyokan Ada 13 orang. Yang masuk rumah sakit 13 orang, yang 10 orang bisa rawat jalan, yang 3 orang kritis, termasuk Miko yang tidak ada pertama kali. Yang kedua kemarin, yang digang juga sama Miko. Mas Fatkur, teman sekolah almarhum. Keseharian almarhum sendiri seperti apa Mas? Keseharian Mas Miko sendiri ya, dari sekolah itu biasa ya kumpul sama teman-teman, pulang sekolah dia mesti ngajakin main itu tapi deket-deket, ngomong jauh-jauh. Paling dekat itu warga dekat rumahnya. Baik komunikatif gitu Mas? Iya, dia tuh sangat gimana ya sama temen ya, baik, gampang bergaul lah, asik orangnya. Kegemaran sepak bola seperti apa Mas? Kegemaran sepak bola itu suka dukung lah, terutama Persebaya. Saya pernah bilang ke aku itu pengen ngajak temen-temennya itu UW Jakarta. Ini teman-teman yang datang ke sini semua satu kelas atau? Iya, satu kelas satu jurusan. Jurusan apa Mas? Teknik komputer jaringan. Kali ini kita juga akan kembali terhubung dengan Faini dan melihat bagaimana respon dari manajemen Persebaya. Faini silahkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah sedikit meminta statement kepada Bapak Kapolrestabes Surabaya, Bapak Kombes Pol Rudi Setiawan terkait dengan korban yang meninggal pasca mendukung tim sepak bola Persebaya Surabaya ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengan manajer Persebaya yaitu Bapak Khairul Basalama yang mungkin kita akan sedikit berbincang terkait dengan kabar duka yang terjadi pada supporter Persebaya. Selamat siang Bapak Khairul. Ya, selamat siang Mbak. Pak Khairul, saya sempat melihat store Persebaya ya, bahwa kemarin juga sempat mendampingi dan juga mungkin sedikit rasa simpatik juga ya, karena supporter, kondisi keluarga kepada keluarga ini, supporter yang meninggal dunia ini. Bagaimana Pak kemarin sempat juga berkunjung ini Pak?
Ya, kemarin 2 kali momennya. Yang pertama adalah pada saat penguburan itu kebetulan ada beberapa teman-teman dari manajemen berusaha hadir ke sana. Terus kemudian saya kebetulan juga baru bisa hadirnya adalah pada saat takziah tadi malam, pada saat mereka tahlilan. Saya datang bersama Mas Bejo, legenda Persebaya tadi malam. Ya kita berbelasungkawa ya untuk keluarganya dan juga teman-temannya, karena anak ini punya teman yang cukup banyak dan di kalangan di kampungnya itu cukup solid lah istilahnya bonek-boneknya gitu. Ini mungkin salah satu sedikit pukulan ya bagi supporter juga ya, atas kehilangan salah satu supporter yang kental sekali dengan Persebaya ini. Mungkin kedepannya apa ini? Kalau nggak salah tidak hanya Miko saja yang menjadi korban, tapi ada juga korban luka di Surabaya ini. Mungkin dari manajemen sendiri pantauannya seperti apa nanti sebagai bentuk support atau ucapan terima kasih karena sudah mendukung tim sepak bola Surabaya ini. Yang pasti kita nggak mau berusaha ya, karena kalau maut saya nggak bisa nahan maut ya, istilahnya kalau urusan yang kuasa ya istilahnya. Tapi kami berusaha akan preventif. Kejadian Miko hari ini itu kita jadikan pelajaran yang sangat berarti, dengan kita pengennya sih nanti ada duduk bareng, musyawarah bareng sama semua pihak, karena ini itu tidak bisa lagi kita hanya menunjuk, saling menyalahkan, terus harus siapa enggak. Ini harus semua duduk bareng, dari boneknya sendiri, teman-teman bonek, kami dari manajemen, pihak kepolisian, terus kemudian dari Pemda pun juga harus bisa ikut serta, karena biar bagaimanapun ini sudah menjadi kejadian yang bisa dikatakan ya kejadian yang hampir sering gitu. Bahkan ya kami cukup miris kalau setiap laga away itu harus ada korban, karena hampir semua laga away itu ada korban, dan kami pengennya ini yuk sama-sama kita cari jalan keluarnya seperti apa, karena menurut saya kalau ini tidak dipikirkan juga akan jadi masalah di kemudian hari, dan kita berharap jalan keluar ini adalah baik untuk semua. Ya harapannya adalah kita berusaha semaksimal mungkin kita mengurangi kejadian seperti ini, sehingga kedepannya ya akan jadi lebih baik. Karena buat kami kehilangan satu supporter itu sangat berarti sekali. Kami juga merasa kemenangan kami di setiap laga jadi tidak sempurna kalau harus ada korban, apalagi sampai meninggal dunia. Sejauh ini apakah sudah ada pertemuan antara manajemen dan juga pemerintah daerah, kepolisian dan juga supporter sendiri untuk koordinasi terkait ini? Belum, memang kita di internal manajemen juga masih kita rapatkan, kemudian kan ini tidak mudah juga ketika harus mengumpulkan semua pihak, karena semua juga punya kesibukan. Nanti Pak Rudi sudah berkontekan langsung dengan Pak Presiden Mas Asrul, kemudian nanti ada Pak Wisnu dari Pemda juga, maksudnya dari pemerintah kota, Pak Wisnu wakil wali kota itu juga ingin ngobrolan. Jadi kita pengen gagas sih secepat mungkin sih, kalau bisa dalam minggu ini sudah bisa terrealisasi. Teman-teman bonek, infonya dari teman fans relation Mas Alex tadi malam bilang kalau tadi malam teman-teman bonek juga berkumpul. Mereka juga sudah menghasilkan sebuah dari diskusinya ada sebuah hasil mengenai usulannya mereka. Tentunya ini baik, tapi sekali lagi ini nggak bisa duduk sendiri-sendiri, karena ini harus diselesaikan secara tuntas. Karena menurut saya tidak bisa juga kami dari manajemen bergerak sendiri, kemudian teman-teman supporter bergerak sendiri, karena sayang. Kalau ini sinergi sebenarnya lebih baik, karena sebenarnya ada beberapa pihak juga yang bisa membantu, seperti teman-teman kepolisian ini. Kalau teman-teman kepolisian juga membantu dan teman-teman yang lainnya juga membantu, ini juga memudahkan, karena biar bagaimanapun kejadiannya adalah banyaknya di Laka ya, lalu lintas kebanyakan. Pak Khairul, mungkin ini bukanlah sebuah kejadian yang pertama ya, setiap kali pertandingan selalu ada korban.
Mungkin next ini mungkin jadi pembelajaran juga. Mungkin ada pesankah dari pihak manajemen sebelum dilakukan laga atau pertandingan ini, ada nggak untuk pesan agar menjaga kondusivitas saat entah itu saat berangkat maupun balik dari usai pertandingan maupun ini pertandingan ini? Intinya adalah saling peduli sebenarnya, saling peduli semua pihak, bahwa ini tidak, sekali lagi saya bilang, kita tidak bisa menunjuk siapapun, tapi dimulai dari start diri kita sendiri adalah saling peduli sama yang di sekitar kita. Karena juga dari hasil yang kami dapatkan, kebanyakan juga korban ini masih sangat muda-muda. Nah, di sini kan berarti perannya adalah bukan hanya kita mau buat anjuran seperti itu, tapi bagaimana start dari rumah, dari orang tua, kemudian lingkungan sekitarnya, ya mungkin teman-teman yang lebih tua itu juga bisa mengingatkan, terus kemudian bisa saling mengawal, karena kan beberapa kecelakaan itu kan pada dasarnya kadang-kadang memang sendiri-sendiri. Dulu juga ada korban yang meninggal karena tabrakan, itu sudah mau dekat masuk ke rumahnya dia, sudah benar-benar di gangnya dia, hanya tidak karena memakai helm. Dan itu juga sama, umurnya masih muda, masih 15 tahun. Nah, ini buat kita kan sebenarnya bahwa ini kejadiannya bisa terkurangi dengan kalau semua saling peduli. Termasuk juga kalau di jalan, kalau ada lihat yang kan sering sekali kita lihat itu ada yang naik sepeda motor tuh bertiga, nggak pakai helm kayak gitu. Nah, itu start dari hal sekecil itu untuk saling mengingatkan, untuk saling bantu. Jadi harapannya adalah gitu, dan kami juga dari manajemen ya menghimbau untuk teman-teman lebih berhati-hati di jalan pastinya. Terus kemudian ya itu yang paling penting adalah kita bisa sama-sama saling mengingatkan, khususnya ketika di jalan teman-teman sendiri, karena kan antar teman-teman bonek dan semuanya kan ketika jalan biasanya kan bareng. Nah, ini start dari situ dulu, setelah saling mengingatkan akan lebih baik sih. Mungkin terakhir Pak Khairul, ucapan bela sungkawa terhadap keluarga baik Miko maupun keluarga bonek lainnya yang menjadi korban juga, baik kondisinya saat ini ada yang kritis ya kita ketahui Pak. Ya, kami dari manajemen Persebaya turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami sangat berduka dengan kehilangannya supporter kami, salah satu supporter kami yaitu Miko, dan juga masih ada beberapa teman-teman. Kita juga minta doa kepada semua pihak untuk teman-teman yang masih dalam kondisi, masih ada yang kritis, terus kemudian juga masih ada yang beberapa yang luka-luka. Harapannya adalah semoga mereka segera diberi kesembuhan dan bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Mungkin catatan yang dapat saya ambil dari pesan Pak Khairul adalah tetap menjaga kondusivitas saat mau berangkat maupun mau balik usai pertandingan ya. Kesadaran diri juga perlu, tidak boleh emosi yang diutamakan karena itu juga bisa memantik emosi antar supporter juga. Namun tetap kejadian untuk yang menyangkut sampai mengambil nyawa ini juga kita tidak bisa terduga. Demikian mungkin informasi mengenai korban bonek Surabaya yang terjadi di Solo pada Sabtu lalu. Kembali ke studio. Terima kasih Faini atas laporan Anda. Bersama dengan manajemen Persebaya merespon atas kejadian meninggalnya seorang bonek mania. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Persebaya Surabaya